zaman sekarang cari duit paling cepat ya memang di pasar keuangan. Pada saat kita podcast ini kan market lagi hijau ya. Bitcoin, saham di Indonesia, saham di US ya itu juga lagi naik. Berarti semua pihak bisa diuntungkan, itu bisa positif saham game. Kalau Anda sudah catch up dari sedini mungkin, Anda bisa dapat jackpot gitu ya ketika momennya datang gitu. Momen datang adalah di pasar keuangan adalah ketika harga turun, produk bagus, harga diskon. That is the best. Saya awalnya forex 20 tahun. Gokil. Lalu pelajari juga tentu di saham ya, saham lokal, saham Amerika sampai ke kripto sekarang. Tapi untuk saya pribadi kalau beli di harga sekarang sih belum gitu. Masih belum ya. Saya punya prediksi sendiri, bisa salah bisa benar. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Ada temanku Mas Nino, Presiden Direktur dari Valburi, perusahaan investasi yang lebih dari 20 tahun sudah bertahan di Indonesia. Keren banget. Halo Mas Bilal. Selamat datang Mas Nino. Thank you for having me. Aku penasaran Mas, karena banyak orang-orang sekarang, anak muda 20-an lebih tepatnya, lagi membahas tentang zero sum game. Terutama dari sisi trading ya. Aku nggak kebayang apakah itu ada yang menang doang terus ada yang kalah, atau Mas Nino punya pendapat sendiri tentang itu? Oke, kalau zero sum game menurut saya ya, ini dalam konteks artinya ada dalam suatu bisnis ada yang menang, lalu ada yang kalah, jumlahnya sama persis. Kalau dibilang seperti itu, trading dalam jangka waktu pendek itu bisa menjadi zero sum game. Contoh ya Mas Bilal, misalnya kita membeli sebuah instrumen, let's say mau Bitcoin, saham atau apapun itu di harga 1 juta. Lalu instrumen tersebut naik ke 1.500.000. Ya, di saat yang bersamaan kita jual nih, kita udah untung 500.000. Ada orang yang beli dong di harga 1.500.000. Lalu ternyata karena kondisi market dan jangka waktunya juga masih pendek, harganya turun lagi ke 1 juta. Nah, misalnya orang yang beli dari kita tadi merasa tidak confident dan dia sudah mungkin batas risikonya ada di sana, dia akan jual rugi dong 1 juta ya. Tadi dia beli 1.500.000, dia jual 1 juta. Dalam jangka waktu pendek berarti uang yang berpindah saya profit 500.000 ya, dari saya beli tadi, saya beli 1 juta jual di 1,5, lalu orang yang membeli dari saya mengalami kerugian 500.000. Nah, kalau konteksnya zero sum game seperti itu, jangka waktu pendek, ya itu bisa dibilang zero sum game. Ada yang rugi. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks Bitcoin ataupun di saham, itu harganya kan bisa mengalami kenaikan terus-menerus. Nah, sekarang analoginya kembali ke contoh tadi, apabila orang yang beli dari saya di 1,5 juta tadi masih menahan posisinya dan harganya tidak turun, tetapi naik ke 2 juta, ya, mengalami kenaikan ke 2 juta, lalu dia jual di 2 juta, berarti saya untung 500.000, orang yang beli dari saya juga untung 500.000. Itu positif sum game. Ya, jadi kalau menurut saya jawabannya tergantung pergerakan dari dan jangka waktu dari kita transaksi tadi. Apabila pergerakan sedang sideways atau bolak-balik, ya ini trading di pasar keuangan bisa terjadi yang namanya zero sum game. Tetapi kalau instrumen ini mengalami kenaikan terus, ya, dalam konsep perdagangan spot di multilateral itu semuanya bisa untung karena ada value yang tercipta di sana. Nah, tapi saya lihat juga rame ya di sosial media kan tentang zero sum game ini. Yang mungkin yang saya ingin tekankan adalah zero sum game ini bukan penipuan. Nah, ini mungkin yang penting ya. Jadi konsepnya mungkin saya melihat kenapa ini sampai rame, itu mungkin orang mikirnya zero sum game ini disamakan dengan money game. Itu beda. Kalau money game atau yang Ponzi, ya berarti uang yang beredar kan hanya kita dibayarkan dengan uang dari member baru, betul-betul seperti itu ya. Nah, kalau ini kan konsepnya beda, bukan seperti itu. Memang dalam trading, baik itu Bitcoin, saham, itu ada yang namanya order matching. Ya, multilateral, saya beli, Anda jual, dan kita ketemu di pasar, ya, ordernya dipaskan sama gitu. Ya, tetapi tentunya itu legal ya, artinya itu tidak ada masalah. Dan kalau harganya naik, seperti yang sekarang kita lihat nih ya, pada saat kita podcast ini kan market lagi hijau ya. Bitcoin, saham di Indonesia, saham di US ya, itu juga lagi naik. Berarti semua pihak bisa diuntungkan, itu bisa positif sum game. Berarti ada sisi di mana kalau kita main dalam short term, ngelihat sesuatu dalam jangka pendek, itu bisa pasti ada yang rugi ya. Pasti ada yang rugi, betul. Nah, sebenarnya anak 20 ini butuh mindset seperti apa untuk bisa bertahan dalam konteks long game atau bermain dalam
mindset 10 tahun ke depan, ngelakuin hari ini untuk persiapan 10 tahun ke depan ya, dimana bisa mengarahkan ke positif saham game. Oke, itu bagus banget. Yang pertama tentu mindset anak 20-an itu kadang-kadang mungkin kebanyakan masih agresif ya dalam konteks investasi, mereka ingin hasil cepat. Dan memang kalau kita lihat dari tren sekarang anak-anak Gen Z dia pengen hasil cepat ya dan banyak gitu. Yep. Nah, mungkin kalau saya boleh sharing sedikit, pengalaman saya menunjukkan trading itu bukan ya, dan mungkin di dunia ini tidak ada satupun investasi yang bisa memberikan hasil return cepat tanpa risiko yang besar. Ya, ketika kita memilih untuk bermain atau kita investasi di instrumen yang memberikan keuntungan besar dan cepat, pasti risikonya juga besar dan cepat. Itu sudah pasti. Jadi nomor satu kalau menurut saya adalah untuk anak-anak muda usia 20-an lebih baik perkuat dulu tentang produk knowledge-nya dulu. Ya, jadi misalnya sekarang kan instrumen investasi banyak ya Mas Bilal ya. Kita tahu yang paling tren saat ini tentu kripto ya, Bitcoin dan produk-produk lainnya itu saya lihat di sosial media banyak banget gitu yang terjun ke sana. Yang kedua kita juga ada di saham ya. Saham ini tradisional sudah lama, tetapi tentunya yang berinvestasi juga banyak. Dan jangan lupa juga sama seperti di Valbury kita juga ada produk-produk mata uang, forex, ada komoditas, ada sekarang emas kan juga emas juga lagi naik ya. Emas ini juga ada emas fisik, ada emas digital, bahkan ada yang namanya emas futures. Nah, emas futures ini tentu menggunakan leverage ya. Kalau naik harganya bisa profitnya besar, tapi kalau turun juga risikonya besar. Saya berkali-kali kalau ketemu orang saya ingatkan risiko dan reward itu pasti berbanding lurus. Iya. Nah, pilih produk yang mereka cocok. Ya, saya tidak bisa merekomendasikan satu karena tiap orang punya karakter yang beda-beda. Contoh Mas Bilal misalnya karakternya lebih konvensional, lebih slow gitu ya. Ya mungkin berarti harus menyesuaikan dengan investasi yang pelan. Atau misalnya contoh kalau kayak di kripto kita bicara, ya mungkin Anda cocoknya di Bitcoin. Ya karena Bitcoin lebih bukan yang pump and dump seperti saham-saham altcoin atau meme coin gitu ya. Nah, tetapi ada juga orang nih misalnya, saya ambil contoh mungkin ada Mas Bilal karakternya begitu, tapi ada teman kita yang lain lagi karakternya mungkin high risk taker gitu ya. Jadi dia malah tidak bisa. Saya banyak Mas Bilal ketemu dengan investor ataupun nasabah ataupun teman sendiri yang mereka kalau transaksi di produk yang tidak bergerak terlalu banyak, mereka boring gitu. Boring, mereka bilang ini bukan gua banget gitu. Iya. Jadi memang pengennya yang cepat gitu. Itu juga bisa ya. Namun tentu beda instrumen, beda aturan main. Kalau kita bermainnya di instrumen yang lebih pelan, ya kita tidak perlu memantau setiap hari, kita tidak perlu khawatir tentang yang namanya stop loss, ya kita bisa hold posisi kalau memang kita fundamentalis, kita yakin ini harga bagus. Contohnya tadi di emas, ya, atau mungkin beberapa orang juga melihat Bitcoin sebagai aset untuk lindung nilai ya. Mereka melihat ini adalah melindungi kekayaan mereka dari inflasi. Jadi they believe in it dan mereka mau tahan panjang, itu nggak masalah. Tapi ada orang-orang yang pengen trading yang lebih cepat. Nah ini juga, apakah mereka salah? Apakah mereka pasti tidak menguntungkan? Tidak juga. Orang-orang seperti ini bisa profit, tapi beda instrumen, beda pergerakan harga, beda aturan mainnya. Mungkin mereka harus pasang stop loss, mungkin mereka harus lebih dedikasi waktu untuk mantau harga. Ya, ibarat kita olahraga deh, ya, main basket dengan main badminton, aturan mainnya beda. Sama-sama olahraga, tapi aturan mainnya beda. Mitigasi resiko untuk cederanya juga beda, semuanya beda. Nah, nomor satu menjawab pertanyaan Mas Bilal tadi, anak-anak muda saran saya jangan gampang FOMO, jangan lihat semuanya itu dari sosial media, karena yang ditampilkan di sosial media itu kan tentunya yang bagus-bagusnya aja ya. Gak ada orang tampilin di sosial media yang sedih-sedihnya atau yang jelek-jeleknya. Ya. Tapi saya juga tidak bilang jangan belajar dari sosial media. Tentu bagus, banyak orang-orang hebat yang belajar dari sosial media. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sana. Namun maksud saya, Anda bukan dia. Dan mereka sampai di level bisa bicara di sosial media, mereka sudah jam terbang puluhan tahun mungkin. Nah, kalau Anda masih baru, start slow gitu. Apalagi anak-anak muda, jangan hanya fokus ke investasi. Jangan hanya mikir bahwa kamu bakal nggak ngapa-ngapain trading doang dan kamu kaya raya, itu mustahil. Ya, kalau Anda punya bakat, Anda punya minat, saran saya ya Anda perkuat capital dulu. Ingat, menurut saya juga yang paling penting adalah apapun dikemas seperti apa, yang namanya investasi itu hanyalah untuk salah satu aset ya.
dari capital atau dari modal kita ke depannya. Tetap sumber utama untuk mendapatkan uang ya harusnya dari bisnisnya dia. Ya kecuali Anda sudah betul-betul levelnya fund manager atau apa yang betul-betul totally trading. Tapi ini kan tidak banyak, Mas Bilal. Orang yang bisa kemampuan seperti itu tidak banyak. Ya, benar. Semua orang bisa main sepak bola, tapi tidak semua orang bisa jadi Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi. Ya, nah mungkin itu sih. Jadi yang pertama nomor satu mereka harus betul-betul study dulu, belajar dulu ya, mulai dengan modal yang sewajarnya ya. Ingat pasti ada uang sekolahnya gitu. Dalam trading itu apapun instrumennya, mau saham, mau Bitcoin, mau forex, Anda kemungkinan besar harus membayar harganya dulu di awal. Jadi transaksi dengan modal sewajarnya, jangan sampai transaksi dengan modal panas, apalagi sampai pinjol, nggak boleh. Ya itu bahaya sih, itu benar. bahaya. Benar-benar aku Itu sih kalau menurut saya nomor satu, belajari produknya dulu, take it easy, jangan terlalu terobsesi ya. Just do your normal life. Kalau Anda masih kuliah aja yang benar gitu. Tapi sambil belajar. Ya kalau saya sih sarannya lebih take it easy gitu ya, pelajari produknya. Aku pernah ketemu juga beberapa temanku yang dia ngelihat bahwa saham is everything, trading is everything, kemudian dia pinjol, atau dia minjem sama teman-teman atau keluarganya, kemudian dia merasa bahwa aku sangat paham market ini, kemudian dia pindahkan uang itu ke sana ketika lagi jatuh-jatuhnya, dia malah stres, dia malah trauma. Itu ada beberapa teman-temanku. Dan menurut aku itu sangat nyambung dengan data yang aku kumpulkan yang disebutkan bahwa menurut OJK ya, ada tingkat literasi keuangan di Indonesia itu kan masih di bawah 50% ya. Makanya banyak orang yang juga tidak terlalu paham itu dan punya stigma negatif terhadap trading itu sendiri. Kira-kira menurut Mas Nino, apa nih stigma yang orang bawa terus sehingga menurut Mas Nino nggak kayak gitu. Kalian salah melihat stigma tentang trading yang negatif dan segala macam. Boleh sharing nggak? Kalau stigma negatif tentang trading kebanyakan memang asal mulanya itu dari oknum ya. Banyak oknum, mungkin Mas Bilal tahun 2020 tentu masih ingat saat itu banyak banget investasi bodong, ada yang berkedok robot trading, ada yang sampai podcast kemana-mana juga, tapi ujung-ujungnya kan ternyata bodong. Stigma itu menjadi melekat ya ke masyarakat sehingga sampai saat ini ya kalau kita bicara trading itu masih dianggapnya itu kayak lu apaan sih gitu ya. Gitu. Nah itu yang menurut saya paling kuat yang masih melekat di masyarakat. Tetapi ketika kita bicara orang yang transaksi atau trading real dengan jalur yang betul pun, mereka belum tentu juga bisa mendapatkan profit. Kenapa? Yang paling penting dari trading itu adalah jam terbang, Mas Bilal, kalau menurut saya. Ya, dan orang yang terjun ke trading ataupun investasi dengan mindset bahwa mereka harus kaya cepat, ini yang nanti akhirnya mereka akan kecewa gitu. Ya. Kalau menurut saya dua faktor itu sih. Satu, kurangnya edukasi. Kalau menurut saya kembali lagi tadi, mereka harus betul-betul pelajari marketnya, take it easy gitu ya, dengan modal yang mereka nyaman, dan lalu pelan-pelan bertahap ya. Karena nggak mudah, Mas Bilal, untuk trading. Trading dengan investasi beda loh. Oke, ceritain. Ya, kalau trading itu kan konsepnya berarti kita memang jual beli, actively jual beli. Ya, jadi kita hari ini ngelihat nih apa yang bagus, jual beli dalam jangka waktu pendek. Nah, tapi kalau investasi ini sama seperti zaman dulu orang tua kita investasinya di mana? Misalnya di properti, di deposito, di emas. Ya, jadi mereka memang melihat fundamentally 1-2 produk, mereka keep di sana dan biarin. Investasi mungkin mudah untuk banyak orang karena you just buy and then udah forget about it, itu biarin aja. Nah, jadi kalau untuk trading tadi kenapa masih negatif? Menurut saya sih itu. Sebenarnya siapa sih yang harus disalahkan di sini? Karena menurut aku juga orang-orang yang kayak di tahun 2020 ketika masa COVID tadi, itu kan oknum-oknum yang menurut aku tuh menunjukkan hasilnya, menunjukkan sisi enaknya nih ngerjain hal-hal kayak trading gitu. Nah per hari ini kan juga muncul nih 1, 2, 3 orang ke permukaan yang menunjukkan hasil nikmatnya gitu, punya hal-hal seperti dari trading ini. Sebenarnya apakah yang disalahkan influencernya ataukah pemerintahnya atau diri kita pribadi nih? Kira-kira menurut Mas Nino siapa nih harus yang punya andil terhadap ini gitu? Nah, bagus. Yang pertama saya melihat perbedaan ya, yang sekarang dengan yang dulu. Kalau yang dulu jujur aja Mas Bilal, saya dari awal sudah tahu gitu ya, karena kebetulan produk yang dijual dulu itu kebanyakannya di forex kan. Nah, saya ini basically forex Pak, Mas. 20 tahun. Saya awalnya forex. 20 tahun? 20 tahun. Lalu pelajari juga tentu di saham, ya, saham lokal sama Amerika, sampai ke kripto sekarang.
Tapi basic saya forex dan sampai sekarang pun masih ya gitu ya. Jadi saya dengan mudah mengetahui pola tradingnya mereka, pola yang mereka jual, dan saya sempat coba juga itu ketahuan lah itu ngibul gitu. Kita mau gali di sini, aku penasaran. Ya. Nah itu udah jelas ngibul gitu, yang tahun 2020 udah jelas palsu. Nah tetapi yang sekarang ini berbeda. Menurut saya yang sekarang tidak, yang sekarang sih real ya, betul-betul kok. Cuma mungkin kalau yang sekarang saya sudah pelajari itu tidak Okay. Berbeda lah dengan yang 2020. Ini betul-betul edukasi keuangan. Menurut saya pribadi sebetulnya positif. Apabila orang yang mendengarkan itu punya basic fundamental dan mindset yang cukup. Ya, itu kalau menurut saya. Siapa yang harus disalahkan dengan misalnya banyak kejadian atau banyak kerugian yang timbul di masyarakat? Tentunya kompleks ya, banyak pihak. Yang pertama tentu kita diri sendiri pastinya. Kalau saya ya, kalau saya diri sendiri, mindset orang yang memutuskan untuk terjun atau follow. Kenapa? Karena mereka harusnya melakukan riset dulu. Selalu riset dulu sebelum join. Jangan mendengarkan 100%. Ya, orang bilang kita langsung percaya kan nggak mungkin gitu. Jadi nomor satu mindsetnya kita harus belajar. Semua itu harus dicek dengan hati-hati dulu. Ya, coba dengan modal-modal kecil. Sekarang banyak juga kok trading dan investasi yang bisa disimulasikan terlebih dahulu. Ya, jadi kita bisa belajar. Itu nomor satu. Nomor dua, nah ini memang sih saya tidak ahli di sosial media ataupun digital ya, digital marketing gitu. Tapi memang orang di Indonesia kan gampang banget percaya ketika sudah ada sosok atau profil yang memang suka flexing gitu ya. Pasti orang kita percaya gitu ya. Benar. Nah, sebenarnya flexing bagus untuk menarik perhatian supaya orang dengerin gitu. Nah, setelah itulah baru muncul. Tetapi kabar baiknya saat ini dari informasi yang saya baca terakhir-terakhir ini dari OJK juga, itu OJK akan mulai merapikan Mas Bilal. Merapikan influencer keuangan. Ya, mereka mungkin akan membuat aturan untuk itu, mungkin harus ada sertifikasinya, mungkin harus ada kompetensinya. Ya, saya tidak secara detail, ini juga masih dibahas. Tapi dari pemerintah tadi Mas Bilal bilang apakah ini dari pemerintah langkahnya bagaimana, kelihatannya akan arahnya ke sana ya. Mereka akan merapikan dan saya berharap sih kalau sudah dirapikan tentunya orang-orang yang bicara adalah orang yang kompeten. Ada juga data yang aku kumpulkan dari International Research tentang trader ya. Dibilang bahwa 80% trader itu berhenti dalam 2 tahun pertama mereka, itu karena loss. Dari pengalaman Mas sendiri, kira-kira kesalahan apa nih yang 50% orang punya gitu? Maksudnya kesalahan yang harus diantisipasi teman-teman selain sisi fundamentalnya. Oke, yang pertama kebanyakan mereka tidak bisa mengatur risk management. Ya, jadi risk management itu yang paling penting ya, Mas Bilal. Jadi contoh ya, case ya atau pengalaman dari nasabah maupun dari rekan-rekan yang mengalami kerugian besar, itu biasanya berulang polanya. Nomor satu, mereka biasanya kalau dalam konteks trading itu jarang memasang stop loss. Jadi orang kita kalau profit seneng gitu ya. Tapi kalau loss mereka nggak mau terima. Jadi kadang-kadang transaksinya banyak, win ratio-nya tinggi dia. Win ratio-nya tinggi. Jadi banyak yang profit, tetapi ada 1-2 posisi yang mereka salah dan ini mereka tahan cukup lama sampai akhirnya mengalami kerugian yang cukup besar. Jadi yang pertama mereka tidak bisa mengatur risk management. Nah, di situ ada tipsnya sebetulnya. Kalau kita, nah tapi dibedakan lagi ya Mas Bilal ya, ini kita bicara konteksnya berarti trading ya. Kalau trading itu ada yang namanya risk reward ratio. Ya, risk reward ratio itu yang idealnya adalah 1:2 atau kalau saran saya, pendapat saya pribadi 1:1 paling mentok. Artinya 1 kali profit harus bisa mengcover 2 kali kerugian. Atau 1 kali profit at least kamu bisa cover 1 kerugian. Jangan sampai 10 kali profit hanya bisa mengcover satu kali rugi. Itu kan berarti kita kerjanya capek ya. Udah kumpulin profit kecil-kecil, nanti marketnya berbalik kita langsung rugi. Itu yang bahaya. Risk reward ratio ini yang dijaga 1:1 sama 1:2. Ya, jadi setiap kali trading kalau kita untung 1 juta, kalau rugi kita harus batasin di 500.000. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua pastinya FOMO. Nah, ini FOMO ini terjadi di semua market.
saya sendiri beberapa kali kena gitu ya. Contoh misalnya tahun 2008, 2006, 2008 ada satu saham yang beritanya tuh bagus banget gitu ya, digoreng naik sampai ke 8.000. Sekarang masih ada sahamnya? Udah nggak ada, udah 50 atau cepean lah gitu. Oke. Saya udah nggak perhatikan lagi. Takutnya salah beli aku. Tapi setelah itu kayak wah ini punyanya orang terkaya ya di Indonesia, orang pada beli gitu. Habis itu harganya turun. Nah, di financial juga, di market luar juga sama. Mungkin tahun 2000 awal kita pernah dengar ada yang namanya tech bubble gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi media kan punya kebiasaan ketika harga lagi naik, mereka pasti akan push nih seolah-olah harga akan to the moon ini gitu. Ya, konsisten terus ya. Iya, mereka akan terus nih push pump beritanya bahwa harga akan naik terus. Misalnya ada satu saham atau satu produk yang naik ke 1.000, mereka akan bilang akan ke 2.000. Udah 2.000 akan ke 3.000. 3.000 akan ke 4.000. Kalau investor awam yang setiap hari mereka masih baru newbie, mereka melihat berita bahwa ini digoreng naik terus, mereka akan follow dan beli di pucuk kan. Nah, ketika harga mengalami koreksi, rata-rata mereka takut gitu. Nah, takut ini bisa dua. Bisa mereka memang mentalnya kuat dan yakin fundamentalnya bagus, atau bisa jadi mereka close posisinya dan berhenti dengan kerugian. Ya, jadi kembali lagi ujung-ujungnya memang harus punya risk management yang bagus sih. Ya, kapan kita enter posisi. Yang paling pertama kalau menurut saya Mas Bilal, kalau kita bicara investasi ataupun trading, kenali diri kita dulu sih. Karakter Anda bagaimana gitu. Apakah Anda risk taker atau Anda risk aversion gitu. Jadi cari tahu dulu dan baru cari produk yang sesuai. Jangan dipaksakan. Saya percaya nggak semua orang bisa kok gitu ya. Iya. Nggak setiap orang itu kan, inilah kalau goalnya adalah kaya, ada 1.001 cara kan. Mas Bilal juga tahu kan, sering undang banyak orang gitu kan. Orang mau jualan telur, mau jualan baju, ada yang trading, ada yang punya bank. Ya, semua orang bisa berbagai macam cara gitu. Kita nggak harus contek satu sama yang lain gitu. Tapi ini terkesan sangat-sangat instan atau sangat-sangat gampang karena kita tidak perlu memerlukan effort yang banyak di mata orang ya. Padahal itu butuh effort dan stres juga loh untuk melakukan trading dan segala macam ini ya. Betul, perlu komitmen, perlu fokus, dan perlu jam terbang. Perlu komitmen, iya. Tapi saya bisa mengerti Mas Bilal. Saya mungkin tarik ke belakang ya 10 tahun. Sebelum COVID, sebetulnya kan trading nggak terlalu rame. Benar, setuju. Ya, sebelum COVID trading nggak terlalu rame. Setelah COVID ini rame banget. Kenapa? Saya bisa mengerti karena memang cari kerja tambah sulit. Benar. Ya, ekonomi memang juga tambah tough gitu ya. Lalu generasi muda sekarang juga mereka punya karakter yang berbeda lah dengan millennials atau Gen X ya, ataupun low effort high result biasanya. Betul. Jadi I can understand gitu ya. Dan pengaruh sosial media juga. Karena viralnya trading ini bukan hanya di kita saja. Bahkan di Amerika, di Eropa itu kan booming gitu ya. Bayangin sekelas Presiden Trump aja masih sering endorse kripto. Orang sekaya Elon Musk gitu Elon Musk saja masih ya kadang-kadang kayak bercanda-bercandanya ngomongin kripto gitu. Ya tentu anak-anak muda di Indonesia juga terpapar ya. Dan mereka menjadikan ini sebagai role model kan. Saya bisa paham. Dan apakah trading atau investasi ini berbahaya atau bisa menguntungkan? Tentu bisa menguntungkan kalau kita tahu aturan mainnya, kalau kita tahu produknya, kalau kita punya skillnya. Ya, nanti kita mungkin bahas ya kalau soal skill. Iya, itu butuh sih. Jadi teman-teman pantengin ini sampai selesai. Kalau mau bahas tentang skill harus nonton di akhir. Kita simpan dulu. Tadi aku mau kembali ke pertanyaan aku yang di awal tadi ya, karena aku sempat lupa untuk menanyakan lagi, yaitu di bagian banyak orang-orang atau oknum-oknum yang melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Nah, kira-kira dari 20 tahun lebih pengalaman di dunia ini, Mas Nino ada nggak rahasia atau spill gitu untuk kita mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan? Misalnya ada karakter ini bahaya nih, atau perusahaan ini ternyata nih mencurigakan. Kira-kira ada nggak yang bisa di-spill? Iya, kalau menurut saya ya, nomor 1, jangan titip dana. Titip dana, oke. Ya, itu sudah pasti red flag. Ya, jangan pernah menitipkan dana ke orang siapapun dia, apapun institusinya, apalagi ini yang non perbankan ya. Kalau kita nabung deposito kan lain cerita. Itu banyak ya di daerah-daerah gitu ya? Ini yang paling banyak. Jadi mereka itu mengaku trader jago lah, atau mereka punya konsep lah, atau mereka bakal ada koin baru yang mereka launch, tapi ini di kalangan lokal, di daerah-daerah gitu. Jangan mudah percaya, jangan titip dana.
Kalaupun Anda mau terjun ke trading ataupun ke investasi, Anda harus tahu caranya sendiri, Anda pelajari sendiri. Nomor satu red flag pertama buat saya, jangan titip dana. Oke. Ya, jangan titip dana ke siapapun dia. Nomor dua, cek legalitasnya. Oke. Ya, sudah ada OJK belum? Nah. Sudah ada izin dari Bapepti, sudah ada izin dari BI, ya. Ini kan basic. Kalau mereka belum punya izin dari regulator, tentunya beresiko. Tentunya beresiko, ya. Itu dua. Yang ketiga, pakai akal sehat. Ini penting nih. Kadang-kadang banyak anak-anak muda nggak pakai akal sehat. Artinya akal sehat itu kalau keuntungan yang diberikan atau diiming-imingi itu terlalu berlebihan, yuk pakai akal sehat, masuk akal tidak bro gitu. Caranya bagaimana? Misalnya nih contoh ada orang bilang, ya trading sama gua ya, titip tar 1 juta bisa jadi 10 juta dalam 1 bulan. Kalau lu sejago itu ya, kenapa nggak kerja sama Ibu Sri Mulyani aja gitu ya, bantu kita lagi untuk bayar utang negara gitu. Itu kan nggak masuk akal gitu. Apalagi tidak ada resikonya, misalnya dia jamin nggak ada resiko, gua jamin deh pokoknya bla 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 gitu. Nah itu sih yang saya bilang oknum-oknum tadi. Ya 3 itu tadi sih kalau menurut saya Mas Bilal. Jangan titip dana, cek legalitas, sama pakai akal sehat deh, masuk akal nggak penawaran yang di offering gitu. Tapi aku sering atau masih notice ya beberapa teman-temanku di daerah itu sekarang sangat percaya sama social proof, kayak oke, si A aja udah berhasil, si A kemarin ngajak si B udah berhasil, lah aku si C kenapa tidak ikut juga gitu. Nah di titik apa kita harus punya akal sehat tadi, misalnya harus sekritis apa gitu, karena kan orang-orang terdekat aja udah berhasil gitu Mas. Itu bahaya, misalnya kita harus ngapain gitu. Nah kembali lagi tadi masuk ke poin yang kedua. Jadi gini, sebenarnya modus yang seperti Mas Bilal tadi bahwa menggunakan influencer atau menggunakan referral dari orang-orang terdekat kita untuk menggait banyak nasabah atau menggait member baru, itu kan yang disebut skema Ponzi tadi. Ya benar. Ya, jadi cara mencegahnya adalah ketika kita melihat nih sekeliling kita banyak yang ikut investasi, ya cek dulu mereka sudah punya izinnya belum dari OJK, sudah punya izinnya belum dari Bapepti, dan izinnya harus lengkap gitu. Apakah kalau enggak itu kan berarti apalagi keuntungannya luar biasa ya. Itu udah menurut saya juga udah tanda-tanda sih Mas Bilal. Biasanya itu tidak berakhir baik ya gitu. Setahun 2 tahun biasanya udah meledak. Banyak lah dari zaman dulu di Indonesia kan kita beberapa kali ada kasus money game yang akhirnya kejadian gitu ya. Mungkin koperasi yang terakhir juga banyak gitu. Jadi harus hati-hati banget sih. Keuntungan yang tidak wajar apalagi gitu. Dan yang paling penting memang literasi keuangannya dulu. Kita harus tahu kan, kita harus tahu apa itu saham, kita harus tahu apa itu obligasi, kita harus tahu apa itu trading. Sehingga ketika ada orang menawarkan sesuatu, kita bisa kritis. Oh lu dapat profitnya dari mana bro? Jelasin ke gua. Kalau dia nggak bisa jelasin, nah ini kan berarti udah red flag lagi gitu. Oke, benar. Kalau teman kita aja tidak bisa menjelaskan dan cuma menjelaskan dari sisi aman, tenang, lu meragukan gitu. Gua gitu. Iya, trust me bro, ini repot ya. itu paling sering sih, apalagi di skema Ponzi ya. Iya, betul. Mas Nino, bahkan di lapangan aku lihat banyak orang-orang yang dia download aplikasi tradingnya dulu, langsung taruh modalnya tanpa dia punya bahan fundamental atau skill terhadap literasi keuangan gitu. Sebenarnya kalau Mas aku kasih jabatan atau let's say menteri apapun lah, hal apa atau skill apa yang paling dibutuhkan untuk pemula kayak teman-teman di sini yang nonton ini gitu? Oke, kalau hal basic itu sebenarnya cukup umum ya, tidak ada yang spesifik gitu ya. At least tentu mengerti dasar matematika, accounting dasar kalau bisa ya, tentang budgeting sedikit, jadi kita bisa ngatur pola keuangan kita. Tapi kalau bicara dalam konteks trading atau investasi, terutama di pasar keuangan saya bicara ya, di pasar keuangan ini lebih ke skill yang mengerucut ke tiga hal sih. Yang pertama itu analisa teknikal. Ini sebetulnya ada sertifikasinya juga Mas Bilal. Ya jadi ada certified technical analyst juga, itu bisa dicari di Indonesia ada gitu ya. Itu yang krusial cara kita membaca technical analisa. Yang kedua tentu ada skill atau pengetahuan tentang makroekonomi. Karena ini kaitannya erat nanti dengan fundamental news. Kita harus tahu nih kayak sekarang nih misalnya apa yang terjadi gitu ya. Saat kita forecast yang sekarang lagi ngetrend itu adalah tentang suku bunga Amerika. Jadi Donald Trump ini udah mencak-mencak ke
Bank Sentral Amerika, Jerome Powell sebagai pimpinannya, ini infonya mau dilengsarkan gitu ya, atau mau diganti. Karena dia belum juga mengambil langkah untuk menurunkan suku bunga Amerika. Nah kita harus tahu, oh berarti ada wacana, berarti ada kemungkinan suku bunga Amerika akan diturunkan. What happen kalau diturunkan? Nah di market fundamental news itu sangat penting, terutama buat yang investing, ya buat yang investing yang mereka untuk jangka panjang. Yang terakhir tentu risk management. Kembali lagi nih, ujung-ujungnya dari tadi kita bicaranya risk management. Ya. Nah, di sana bagaimana kita mengelola risk reward ratio, ya, bagaimana mengatur stop loss kita, terus mengatur keuangan kita. Itu aja sih sebetulnya 3 poin itu, Mas Bilar. Analisa teknikal, fundamental, makroekonomi atau fundamental sama risk management. Iya. Nah, kita masuk ke makroekonomi deh, aku penasaran ya. Soalnya banyak orang-orang di luar sana juga tidak tahu harus mempelajari apa gitu. Sekarang kan lagi trennya orang-orang main Bitcoin ya, segala macam. Bahkan banyak presiden juga yang bilang, oke, Bitcoin ini mungkin mata uang yang semua orang bakal punya nantinya. Mas sendiri tuh udah terjun di sana atau bagaimana Mas melihat sisi Bitcoinnya sendiri? Atau Mas mungkin dari 2005 udah ngelihat, oke, ini menarik, atau nanti ke depannya 20 tahun ke depan ada sesuatu ini ya? Kira-kira aku penasaran sih. Bitcoin ya. Kalau Bitcoin mulai kedengeran, saya mulai dengar dari 2010, 2011, 12 itu ya kalau saya nggak salah. Udah mulai tuh. Saya ingat banget harganya $100 waktu itu, terus naik ke 1000, kalau nggak salah ke $8.000 gitu ya. 8.000 turun lagi, all the way habis itu dia break ya, 20.000, 50.000. Dan di 50 ribuan juga kelihatannya sempat stuck, terus ada koreksi besar, turun sampai ke 20.000 atau mungkin belasan ribu. Setelah itu dia all the way naik lagi sampai sekarang. Yep. Menurut saya sih Bitcoin itu digital asset ya, digital asset, dan kalau currency sih belum untuk saat ini ya, karena masih terbatas penggunaannya ya, berbeda dengan misalnya kita pakai apa tuh, kayak kita punya e-money ya, itu kan beda gitu ya. Tapi menurut saya tentu ini sangat menarik karena apalagi sekarang sudah diadopsi oleh beberapa negara gitu ya, dan memang tadi saya bilang faktanya ya memang harganya juga cukup tinggi. Kalau saya pribadi dulu pernah bertransaksi di Bitcoin, terakhir ini juga pernah tapi tidak banyak jujur aja. Karena kembali lagi setiap orang punya preferensi, punya analisa yang berbeda. Menurut saya Bitcoin ini sudah diakui ya, beberapa negara sudah pakai, tetapi untuk saya pribadi kalau beli di harga sekarang sih belum gitu, masih belum ya. Saya punya prediksi sendiri, bisa salah bisa benar gitu, tapi saya masih belum entry sih kalau di harga sekarang untuk Bitcoin. Karena banyak banget orang-orang sekarang itu mengagungkan Bitcoin atau punya penyesalan tersendiri nih. I wish I bought this 2017, 2016 gitu-gitu ya. Karena makanya aku tanya ke Mas sendiri, karena tapi benar aku setuju, setiap orang tuh punya preferensi. Apakah ada orang yang mungkin mempelajari saham S&P 500 di Amerika dan segala macam, atau ada orang yang emang udah lama banget ngelihat Bitcoin itu sangat seksi gitu ya, makanya dia sangat mengagumkan even sampai sekarang gitu. Nah dari sisi selain forex ya, selain Bitcoin dan lain-lain, untuk pemula deh di luar sana yang minim modal, ya mungkin modalnya di kantung 200 ribuan, 300 ribuan, apakah harus saham atau apa menurut Mas sendiri? Oke, kalau jujur ya Mas Bilal ya, kalau modal masih minim, saran saya kerja dulu sih. Ya, saran saya kerja dulu, fokus ke gedein capital. Ya, jadi gini, karena dengan modal 1 juta, kita profit 300% pun, ya itu kita baru dapat profit 3 juta. Ya 3 juta cannot change your life gitu kan. Tapi orang yang dengan modal 1 miliar, ya misalnya profitnya 30% aja udah 300 juta. Jadi menurut saya konteksnya dulu nih, kalau orang dengan modal kecil ingin belajar trading, nggak apa-apa. Ya, kalian bisa coba akun demo, bisa coba untuk mungkin transaksi dengan modal mikro gitu ya. Sekarang banyak kok. Tapi konteksnya adalah ini hanya untuk pembelajaran supaya Anda bisa update dengan market. So one day kalau kamu sudah mature, kalau kamu sudah punya capital cukup, Anda bisa terjun. Ya, jangan khawatir ketinggalan harga. Kalau saya, mungkin ini pendapat pribadi lagi, saya tidak pernah tertarik untuk transaksi dengan modal besar atau kerennya sekarang all in gitu ya.
di market yang lagi naik, yang lagi bullish kita nyebutnya. Market bullish itu market lagi naik. Saya paling happy, bukan dalam arti negatif berharap ada krisis gitu ya, tapi ketika market lagi jeblok. Ketika market lagi jeblok, ketika lagi ada resesi, seperti tahun 2020 ada resesi di dunia ya, ada COVID, itu harga-harga murah banget. Di sana saya baru akan masuk dengan porsi yang lebih besar. Ya, jadi kalau menurut saya, kalau modalnya pas-pasan, fokus ke pengembangan diri sendiri, ya fokus kerja dulu, fokus bisnis dulu, belajar trading hanya sekedar update gitu. Tapi penting menurut saya ya, apalagi di zaman sekarang ini, memang dunia udah berubah gitu. Kita bisa bilang perubahan tren ke arah digital dengan adanya AI, dengan adanya berbagai macam hal ini, dunia sudah tidak sama lagi. Kita nggak bisa menjadi orang kaya harus, gini deh, definisi orang kaya itu nggak lagi sekarang harus punya pabrik banyak gitu ya. Orang bisa punya triliunan dengan hanya dari trading aja. So kalau kamu melihat itu adalah goal akhirnya, bagus. Tapi jangan terobsesi, apalagi kalau Anda belum punya modal yang cukup. Ya itu akan buang-buang waktu, buang-buang energi. Jadi fokusnya ke pengembangan diri dulu. Kalau menurut saya gitu. Iya sih, aku setuju banget sih. Maksudnya karena aku juga punya mindset yang berbeda banget waktu itu. Mungkin aku di fase aku masuk 20-an, aku masih ngelihat uang dulu nih, kayak inilah value yang harus kita kejar nih, uang dulu. Tapi semakin kesini kita yang butuhkan even kayak investasi leher ke atas dulu. True. Itu sangat penting, karena ntar kalau udah kita kuat dari sisi skill juga, value kita, branding kita, ya uang datang ya. Dari uang datang itulah bisa kita pelajarin lah trading kayak tadi ya. Betul. Itu menarik, itu insightful banget. Betul. Dan mungkin saya tambahin dikit. Setiap tahun pasti ada momen bagus. Saya nggak bilang perang itu kita tunggu gitu ya, tapi kayak tahun lalu gitu atau tahun ini gitu. Tahun lalu, tahun ini banyak perang ya, jadi harga emas naik. Kalau kita sudah punya basic fundamental tentang pasar keuangan, kita tahu this is the good moment, you have to buy gitu. Sama kayak sekarang, ini suku bunga Amerika pasti akan diturunkan. What happened? Apa yang terjadi? Oh berarti sama akan naik gitu, karena likuiditas akan banyak. Benar. Ya berarti emas akan naik misalnya. Nah hal-hal seperti ini, kalau Anda sudah catch up dari sedini mungkin, Anda bisa dapat jackpot gitu ya, ketika momennya datang gitu. Momen datang adalah di pasar keuangan adalah ketika harga turun, produk bagus harga diskon, that is the best. Ya, kalau produk bagus harganya nggak diskon, risk rewardnya juga masih tinggi gitu. Ya, tapi kalau produknya bagus, harga lagi diskon karena kejadian luar biasa, dan pasti ada kejadian luar biasa, kalau nggak mungkin harganya turun, that is the good moment for you to invest gitu. Ngerti ya? Jadi setiap tahun bener ya. Ada setiap tahun biasanya ada sekali 2 kali gitu. Nah ini yang kita bicara untuk yang orang-orang awam tadi, bukan professional trader. Kalau professional trader, Mas Bilal, dia nggak peduli news. Every day dia akan trade dengan high frequency trading. Tapi ini tidak semua orang. Ini Lionel Messi, ini Cristiano Ronaldo yang saya bilang tadi gitu. Top 1% benar. Ya, and you are not one of them gitu. Jangan coba-coba gitu. Ya. Ya itu bagus banget sih. Maksudnya kita di sini bukan untuk meyakinkan atau bikin kalian merasa bahwa wah gue kurang beruntung, gue tidak Ronaldo, gue tidak Messi. Itu menurut aku ini adalah saran yang sangat universal bagi semua orang. Iya betul. Dan kecuali kamu memang benar full time trader ya, itu no comment ya. Itu no comment. Kalau Anda memang jago, ada nggak yang jago? Ada dong, banyak gitu. Banyak yang jago. Saya jujur bilang gitu ya. Banyak yang jago, di tempat kita juga banyak nasabah yang jago, dan ya tapi again nggak semuanya jago gitu, dan kan persentasenya sedikit. Tapi itulah hidup Mas Bilal ya, sama ya. Di kelas juga yang pintar, yang jenius berapa orang sih gitu. Masa satu kelas ada 20 orang, 20-nya pintar semua gitu kan, sangat jarang seperti itu gitu. Ya champion memang jumlahnya lebih kecil. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita belajar. Bisa. Agree. Itu poin kita ketemu hari ini adalah saya mau kasih tahu bahwa trading itu bisa dipelajari. Ya, apapun yang Anda latih terus-menerus, Anda akan jadi jago gitu. Anda belajar buku-buku tentang trading, Anda lihat marketnya, Anda pelajari kripto, Anda pelajari forex, Anda pelajari saham, lama-lama pasti Anda pinter. Pasti, tapi itu take time. Makanya trading ini bukan Anda kaya cepet sulap sihir gitu, nggak ada. Ini ada proses juga, ini maraton gitu. Ini bukan sprint gitu, Anda harus belajar juga. Ya, do your homework gitu. Ya nggak bisa lazy, pay the price gitu. Saat teman-teman lu lagi main, saat teman-teman lu lagi clubbing, lu pelajari market. Terus-terusan begitu lihat aja dalam 5 tahun, 10 tahun, ya udah jago gitu. Ya mungkin sekarang
saya juga nggak kenal ya, tapi saya lihat di media juga banyak ya anak-anak muda yang udah sukses di trading. Yap. Kan mereka contoh nyata. Ya. Ya, mereka Ya. belajar, mereka serius, mereka fokus, akhirnya mereka jadi gitu. Kalau kita nggak belajar, pengen hasilnya doang, gimana caranya? Yang ada kena tipu tadi. Iya. Iya. Ada gak dari Mas sendiri itu kayak advice keuangan yang menurut Mas tuh bijak banget itu disampaikan ke teman-teman di sini secara simple supaya orang-orang di sini tuh tidak gampang ketipu atau punya pikiran lebih kritis terhadap sisi keuangannya itu sendiri. Oke, kalau untuk advice di keuangan ya, dalam konteks trading atau general, General boleh, trading boleh. kalau dalam konteks general, menurut saya ya saya percaya uang itu penting gitu ya. Karena uang ini adalah value buat kita ya, bisa membantu goal-goal kita tercapai gitu ya. Advice saya banyak saya lihat orang yang fokus untuk mengelola keuangan, banyak yang fokus untuk mengelola pengeluaran. Kalau secara general saya lebih fokusnya adalah menambah pendapatan sih gitu ya. Oh, itu bagus tuh, benar. Jadi kita hidup di zaman yang semuanya ini bisa dipelajari, banyak konglomerat dalam dan luar negeri, banyak ilmu beredaran secara digital dan secara gratis. Saran saya teman-teman harus banyak belajar tentang keuangan. Karena mau sekeren apa Anda, mau sejago apa Anda, ujung-ujungnya Anda harus punya uang. Ya, Kalau nggak punya uang, hidup pasti sengsara. benar. Ya, jadi saran saya gunakan kemajuan teknologi ya untuk belajar di pasar keuangan sebaik mungkin. Dan fokus atau goalnya harus growth di wealth Anda gitu. Nah, itu sih saran saya. Apalagi sekarang nih, contoh aja AI ya. AI ini kan perkembangannya luar biasa pesat. Itu bisa banyak orang saya lihat yang bisa mendapatkan uang dengan mudah, mereka menggunakan AI. Contohnya mereka bikin e-book yang dijual, padahal e-booknya juga yang bantu rapikan, yang bantu buat kebanyakan dari AI gitu. Nah, hal-hal seperti itu secara general. Jadi prinsip saya adalah banyak belajar gitu ya untuk di keuangan. Dan fokusnya adalah menambah pendapatan instead of kita belajar hemat, belajar ini. Apa istilahnya ada frugal life atau apa gitu ya, I don't know. Ya, tapi kalau saya dari dulu sih konsepnya kita growth ya di pertumbuhan. Nah, kalau di market sendiri it's not sprint, ini bukan cara cepat cari uang, harus komitmen, tapi percayalah gitu ya, kalau Anda jago di pasar keuangan dan Anda mengerti dan punya skill yang cukup, harusnya tidak usah khawatir terhadap uang sih gitu. Ya, karena pasar keuangan menurut saya itu masa depan ya. Ya, sudah dari dulu sih orang udah mengerti bahwa zaman sekarang cari duit paling cepat ya memang di pasar keuangan. Apapun itu di Bitcoin, di saham ataupun di emas gitu ya. Ya, menurut saya sih itu. Ya, itu sangat bagus karena dulu aku juga sempat mikir bahwa apapun masalahnya dari sisi keuangan, solusinya hemat. Solusinya tuh ya frugal living ya. Gitu. Tapi itu mungkin tidak apa-apa bagi teman-teman yang emang masih di tahap itu mindsetnya. Tapi aku juga akhirnya ada di tahap aku mikir bahwa oke, ini bukan solusi. Bagi aku itu solusi ya ningkatin pendapatannya. Betul. Mungkin ningkatin pendapatannya, apakah harus ngejar sesuai sama pendapatan, fashionnya, lifestyle yang nggak harus. Maksudnya bisa nambah atau upgrade dikit. Tapi ini harus makin di-upgrade juga ya. Betul. Jangan bergantung pada gaji doang, tapi kecuali gaji lu 500 juta sebulan is okay lah. Betul. Harus open mindset sih. Mungkin satu juga yang saya bisa kasih nasihat ya buat adik-adik gitu ya yang masih 20-an, karena di sini mungkin yang nonton banyak ya, mostly banyak 20-an. Jangan menutup diri sih gitu. Jangan istilahnya kan ada ya, kita kosongin gelas deh gitu. Benar. Setiap ketemu orang kita kosongin gelas. Apalagi orang-orang yang memang sudah punya kredibilitas, orang-orang kita harus mau belajar lah gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nonton orang, kita lihat orang ada yang sukses tuh jangan dinyinyirin gitu. Kadang-kadang saya buka sosmed, itu banyak orang itu yang merasa pencapaiannya dia mentok, lalu dia lihat orang lain sukses di keuangan, dia mulai nyinyir gitu. Bener sering. Ya, contoh nih banyak nih ada artis yang kaya raya, langsung dia bilang, oh itu pasti pencucian uang. Lu tahu dari mana dia pencucian uang? Oke, dibalik pun posisinya orang yang mau nyuci uang juga nggak mau sama lu bro gitu. Iya benar. Contoh yang maksud saya ya. Jadi artinya itu menurut saya orang-orang yang tidak mau belajar sih, mindsetnya ketutup. Ya, jadi untuk anak-anak muda sih kalau bicara konteks keuangan, advice saya kamu harus terbuka, open mindsetnya. Buka mindset dulu, kosongin gelas,
ya, belajar dari orang-orang yang jago. em, Tidak harus diikutin. Nah, ini kata kuncinya, tidak harus diikutin karena setiap orang tuh berbeda. Tapi nanti cepat atau lambat Anda akan ketemu dengan cara sosok mentor yang sesuai dengan Anda. Nah, itu baru Anda fokusin ke sana. Tiap orang itu pasti terlahir berbeda, Mas Bilal. Benar, Kita nggak setuju. bisa sama. Ya, saya misalnya kalau ngomong cepet, Ya, Mas Bilal mungkin lebih soft. Nah, kita nggak bisa berubah. Saya nggak bisa jadi Mas Bilal nggak bisa jadi saya. Dalam konteks keuangan juga sama. Cari yang sesuai. Tapi saya percaya untuk menjadi sukses itu tidak harus lewat trading. Siapa bilang? Benar. Enggak kok, banyak cara. Ya, mau jadi politisi juga bisa banyak duit ya. Iya, iya. Contoh aja. Politisi main trading ya. Nggak tahu. Tapi maksud saya 1001 cara untuk jadi kaya dan ya follow your character gitu. Yang penting karakternya cocok. Oke, aku suka banget sih bagian di buka mindset karena selama ini aku juga pernah di tahap membatasi diri juga. Teman-teman aku yang di sekitar aku kuliah wah udah maju banget nih. Mungkin ada orang di bawah kita, let's say umur aku 27, sekarang ada anak-anak yang 22 tahun itu udah puluhan miliar dari trading segala macam. Iya. Itu aku sering ketemu mereka terus kalau aku pakai topi mindset aku lama aku mikir ya elah ini mah keberuntungan ya. Padahal kita nggak tahu di balik itu Iya, semua. betul. Itu sih banyak orang yang tidak maju karena membatasi dirinya sendiri. Itu bagus banget, Mas. Betul. Itu menjadi contoh buat kita. Kita belajar aja sih. 3 pertanyaan Mas Nino dari teman-teman suara berkelas. Pertanyaan pertama ini bagus nih. Dari Steviani, dia nanya, halo Mas, boleh tahu nggak kalau sekarang misalnya Mas tidak jadi presiden direktur, kira-kira bakal jadi apa? Kebayang nggak? Oke, ini menarik ya. Saya percaya bahwa orang itu harus fokus pada bidangnya gitu ya. Jadi karena kebetulan saya memang sudah di bidang pasar keuangan, tentunya kalau saya nggak jadi atau tidak di Valburi, pasti bidang saya pun nggak beda jauh dari sana. Ya besar kemungkinan mungkin saya akan bikin platform edukasi ya. Platform edukasi tentang pasar keuangan, eh, sambil tentunya menjadi self investor sih. Self investor ya, karena memang background saya di sana, saya bisa menganalisa lebih gampang dan punya pengalaman di sana. Itu sih, Mas Bilal. Ya, self investor di market dan jadi gini, kenapa nggak cuma jadi self investor saja? Karena saya kasih tahu Mas Bilal, ini Oke. banyak yang nggak tahu, itu sangat membosankan. Trading, kalau buat saya pribadi jujur aja, kalau sudah pada sekian waktu lama itu sangat membosankan. Itu Ya, doang ya, kerjaan itu itu doang, menunggu harga. Jadi trading ini menurut saya itu 10% buy, 10% sell, tapi 80% menunggu. Jadi bayangin kalau kita mau tempatnya bagus pun tapi cuma ngeliatin harga gitu tuh bosan banget kalau saya ya Iya, pribadi. iya. Jadi waktu luangnya akan saya pakai buat edukasi, buat sharing tentang pengetahuan di pasar keuangan. Kayak orang mancing ikan di kolam kali ya itu. Exactly, analoginya bagus betul. Iya. Kamu nggak selalu mancing gitu ya, kecuali kita pakai Iya, mesin nunggu gitu, jaring iya, gitu benar, mungkin benar, ya. benar. Tapi trading kayak mancing betul. Jadi banyak nunggunya dan boring. Jadi let's say kalau di posisi saya sekarang dengan pengetahuan saya sekarang pastinya tetap di pasar keuangan. Oke, wise. Pertanyaan kedua, ini mungkin orang yang kepo juga ya. Pertanyaannya bagus sih. Pertanyaan dari Rizky Mulia, dia nanya, Kak boleh tahu nggak ya Valburi itu produknya apa aja? Dan di sana aku bisa mempelajari apa aja? Valburi saat ini kita untuk produknya itu ada di mata uang forex, lalu kita sebetulnya juga ada emas. Ya, ada emas juga? Baru tahu. ada emas, tapi emasnya emas yang CFD ya, jadi perdagangan contract for difference, bukan perdagangan fisik. Dan ada minyak mentah juga, crude oil, perak juga ada. Ya perak ini juga menarik, akhir-akhir ini banyak nasabah yang beranggapan bahwa harga emas sudah mahal, jadi mereka alihkan sebagian ke perak gitu. Perak kita juga ada, tapi sama, semua produk kita kan CFD. Lalu indeks saham juga ada, S&P 500, Nasdaq, Oh, nice. Dow Jones, ya indeks saham Amerika, indeks saham Asia kita punya 2, ada indeks saham Jepang Nikkei, Iya, sama iya. indeks saham Hong Kong Hang Seng. Oke, baru tahu aku. Ya, beyond that sebetulnya kita juga punya sister company KB Valburi itu di perdagangan saham Indonesia, efek. Lalu Sekuritas ya. sekuritas ya. Lalu kita juga punya sister company GoTrade ya untuk single stock di Amerika. Oh, fokus trading ya. Post trading. Oke, alright. Nah, aku maksudnya minyak mentah itu gimana ya? Aku penasaran aja, maksudnya minyak mentah prosesnya untuk orang, aku mau beli let's say. Iya betul. Itu aku bisa beli
seperti apa gitu. Oke. Nah, jadi gini, kalau di konsep pasar keuangan kan ada dua jenis perdagangan. Awal mulanya tentu perdagangan fisiknya ya. Perdagangan fisik, perdagangan spot yang betul-betul kita beli real asetnya. Nah, yang kedua ada yang orang-orang yang pengen lebih simpel dan tidak rumit, lalu mereka juga mungkin me- memiliki keinginan untuk meleverage posisinya mereka. Nah, ini masuknya ke market CFD. Nah, kalau di Valbury kita kan contract for difference. Yap. Jadi yang pertama tidak ada penerimaan jual beli fisiknya. Ya, jadi ketika kita beli kontrak minyak mentah, contoh misalnya yang sekarang di Valbury diperdagangkan itu adalah kontrak minyak mentah di New York, Amerika. Oh, Ya, jadi namanya WTI gitu, WTI crude oil gitu ya. Nah, di West Texas Intermediate namanya. Nah, di sini misalnya harganya $65. Ya udah, kita tinggal lihat kontrak difference-nya. Kalau kita lihat misalnya harganya lagi murah gitu ya. 60 ini kalau dibilang murah banget ya enggak, tapi kalau di Ya. bawah 60 itu diskon sih. Karena dari data saya, kita bisa search juga di Google, itu untuk biaya produksi minyak di dunia rata-rata kan ada negara-negara OPEC ya, dan negara non OPEC itu kurang lebih di angka biaya produksi mungkin 50 sampai $50 lah. Mungkin tentu negara-negara OPEC biaya produksi lebih rendah, tapi kalau secara global 50. Sehingga dari dulu saya melihat untuk minyak ini $50 itu level bagus ya untuk kita support beli ya. Nah, let's say kita beli kontraknya harganya naik, berarti kita kan ada keuntungan selisih tuh. ya. Ya, misal kita beli minyak di harga $60, lalu menjualnya di harga $70, berarti kita untung $10. $10-nya tinggal dikalikan volume transaksinya kita. Berapa banyak kita beli. Kalau di kontraknya itu satu lotnya sama dengan 1.000 barel. Jadi kalau beli satu lot itu untungnya $10 dikali 1.000. $10.000. Tapi kalau kita belinya cuma 0,1 ya cuma $100. Kalau 0,01 $10. Itu pentingnya mempelajari makroekonomi ya. Iya. Sampai kita juga harus ikutin negara-negara OPEC, harus tahu gimana upgrade tentang minyak. Iya, betul. Alright. Nice. Mungkin aku mau pelajari juga ntar lebih detail ya. Ntar aku izin taruh link deskripsi kalau teman-teman mau pelajari detail tentang Valbury. Boleh. Kita punya akun demonya kok. Jadi Oh, gitu ya? nggak pakai modal, bisa belajar. Bisa belajar, oke. Nice. Oke, ini pertanyaan ketiga. Ini bagus banget sih dari Rizkia Putri. Dia nanya, Kak, boleh tolong tanyain gak tentang apa sih makna hidup dari Mas Nino sendiri? Karena mungkin orang melihatnya, wah ini keuangan banget nih orangnya gak ada makna hidup. Itu gimana? Oke, makna hidup ini menurut saya ada level-levelnya ya. Ya. Jadi di level usia kita muda kayak Mas Bilal ya 20-an dan teman-teman lain, menurut saya sangat wajar untuk mengejar kesuksesan pribadi, settle dulu. Kita harus settle dulu. Ya. Nah, setelah kesuksesan tercapai, kalau menurut saya makna hidupnya ya karena uang juga nggak dibawa mati. Benar. Dan at the end of time juga kita pasti akan mati juga. Ya. So the next levelnya harusnya menjadi manfaat buat orang lain. Ya, orang lain ini pun mulai dari keluarga dulu aja, nggak usah sok-sokan nolongin banyak orang kalau sekeliling kita, keluarga kita, karyawan kita, tim kita itu masih kesusahan gitu ya. Jadi kalau saya sih prinsipnya kita bermanfaat buat orang sekeliling kita dulu. Ini second levelnya gitu. Third levelnya kalau Anda sudah bisa settle itu juga, baru Anda menjadi manfaat buat banyak orang. Ya, I think itu sih. Dan tiap orang levelnya beda-beda. Jadi tergantung perjuangannya mereka di mana dulu. Ya, tapi nomor satu tidak menyalahkan bahwa setiap orang itu harus mengejar kesuksesannya dia dulu. Gimana kita bisa bantu orang kalau kita sendiri belum sukses? Ya, itu nggak masuk akal. Benar. Ya makanya kalau di pesawat sering ada pramugari bilang kan, apabila ada keadaan darurat, tabung oksigen dijatuhkan, pakai sendiri dulu lu, Benar. baru nolongin anak lu gitu. Benar. Jangan lu sibuk nolongin orang, lu ya mati gitu. Iya. Itu sih aku setuju banget sih. Maksudnya kadang ada orang yang mengejar karir, mengejar settle-nya itu bukan untuk kepentingan pribadi, justru supaya dia sendiri tuh punya kemampuan untuk menolong orang-orang di sekitarnya ya. Betul. Itu menurut aku sangat-sangat insightful sih. Oke, makna hidup yang sangat positif ya. Berarti dulu pernah ngejar suksesnya di sisi keuangannya ya? Iya pasti ya, saya juga saran ke semua rekan-rekan kerja yang junior dan teman-teman juga ya memang harus fokus ke diri sendiri dulu sampai settle gitu. Kalau kita udah settle, boleh tuh Anda bantuin sekeliling Anda gitu. Kalau Mas sendiri dulu titik settle-nya merasa di mana? Merasa di bagian uangnya segini atau merasa gue udah pede banget untuk ngelakuin hal ini? Again itu juga setiap orang berbeda-beda ya. Pasti. Tapi saya akan merasa settle ketika saya
sudah sampai di tahap level di mana saya sebetulnya tidak perlu kerja, tapi dari investasi saya baik yang aman gitu ya maupun sampai yang resiko tinggi itu sudah bisa memberikan saya dan keluarga saya hidup gitu. Nah di level itu level aman pertama saya gitu ya. Tentunya di luar hal-hal lain ya bisa diperdebatkan, tapi ya ada beberapa konteks seperti kita harus punya berapa uang, tapi ini kan jumlahnya tiap orang bisa beda-beda ya. Benar. Tapi kalau menurut saya konteks aman kita ketika passive income kita sudah bisa membiayai kehidupan operasional kita setiap hari. Oke, setiap hari ya. Setiap hari, iya. Mungkin in the Jadi nggak usah kerja lu udah pensiun sebetulnya Yeah, gitu. Tapi kan saya orang yang tidak percaya dengan konsep pensiun sih. Ya, kebetulan saya punya banyak mentor juga. Jadi nggak ada yang pensiun sampai akhir hayatnya. Bener, aku setuju banget. Iya. Apalagi kalau orang-orang yang memahami tentang ikigai tidak ada kata pensiun ya. Betul. Selama kita masih bisa bermanfaat, ya kita harus selalu do our best gitu. Yap. Dari aku terakhir Mas, ini spesial aku tanyain ke orang-orang yang menurut aku itu punya wawasan yang sangat luas. The worst advice yang pernah Mas Nino dengar. The worst advice ya. Dalam konteks Boleh keuangan. keuangan, boleh kehidupan. Boleh keuangan, boleh kehidupan. Kalau dari keuangan, the worst advice adalah menabung membuat kita kaya. Menabung membuat kita kaya itu the worst advice. Itu the worst Kenapa? advice. Karena uang fiat itu pasti tergerus inflasi. Ya, jadi kalau kita hanya mengandalkan tabungan itu sangat percuma gitu ya. Sangat sia-sia. Jadi hasil kerja kita, energi yang kita sudah keluarkan untuk mendapatkan uang, kalau hanya ditabung tidak di reinvest kembali, itu secara pelan-pelan tergerogoti oleh inflasi. Jadi mungkin itu kalau dari sisi keuangan ya. Kan Tapi dari saya kecil- tidak bilang kita nggak boleh nabung. Benar. Maksud saya menabung ini tentu menjadi salah satu aset ya. Aset ya, tabungan ada sekian, mungkin di investasi, di bisnis berapa itu porsinya ada. Tapi jujur aja kalau saya tabungan tidak terlalu besar dan menurut saya itu hanya untuk dana-dana darurat yang kita perlukan gitu. Yap. Tapi tidak untuk kayak wah kita dapat uang ditabung terus gitu, itu kayak apa ya, ngambil air dengan ember yang bocor menurut saya. Iya. Karena kan dari kecil juga menabung pangkal kaya ya. Iya, betul. Nah, dalam konteks dari sisi nilai inflasi juga itu tidak disarankan 100% karena ada cara lain untuk menabung, apakah di Betul. investasi, trading, dan lain-lain. Betul. Dari sisi kehidupan ada mungkin? Sisi kehidupan ada juga bahwa kalau Anda tidak pintar sekolah, Anda akan jadi orang susah ujungnya gitu. Bahwa kayak seolah-olah nilai atau hasil dari sekolah kita ini pasti berbanding lurus dengan kehidupan kita gitu. Itu juga the biggest lie sih kalau menurut saya gitu, karena Iya. we are more than that gitu. Kita setiap orang mempunyai keahlian yang berbeda-beda, punya bakat yang berbeda-beda yang tidak bisa diukur dengan nilai di sekolah gitu. Ya, dan pendidikan itu kan bisa dari luar ya gitu. Ya saya nggak ceritalah bahwa ya begini, banyak orang yang tidak sekolah sukses di Indonesia dan itu sudah diangkat lah ceritanya. Yap. Tapi saya juga mengakui banyak orang yang sekolah, yang pintar dan yang sukses juga kan. Ya, cuma maksud saya jangan dijudge bahwa kalau Anda gagal di sekolah, nilai Anda jelek, kuliah Anda jelek, bahwa Anda sudah pasti tidak akan sukses. Nah, kalau menurut saya sih itu tidak benar gitu. Yang penting Anda bisa fokus ya, mau bayar harganya, mau kerja keras, mau latihan terus, apapun bidangnya, apapun usahanya itu bisa sukses. Nice. Aku juga sangat relate sih. Maksudnya kalau orang ngelihat sesuatu tentang dunia ke depan itu tergantung dari sisi akademisnya. Itu tidak tentu teman-teman. Iya. Ya, itu. Thank you banget Mas Thank Dino. you Mas Bilal Insightful waktunya. conversation hari ini. Sampai jumpa Mas Nice Dino. to meet Sampai jumpa teman-teman semuanya. Sehat terus. Thank you.